Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berjumpa kembali dalam program belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Sahabat Salami, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih mendetail tentang apa itu saktah dan alasan-alasan kenapa kita harus saktah. Kita ingat kembali bahwa saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas dengan tujuan untuk melanjutkan bacaan. Berhenti di sini karena ada alasan-alasan tertentu. Di dalam Al-Quran, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Hafiz dari gurunya Ma'asim, hanya ada 4 saja tempat di dalam Al-Quran di mana kita sebaiknya saktah. Yang pertama, kita akan mendapati pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Perhatikan pada lafaz man raq. Seharusnya jika ada nun mati bertemu dengan huruf ro, maka seharusnya kita idghamkan. Kita baca seperti ini, marraq. Tetapi pada ayat ini nun mati bertemu ro tidak boleh diidghamkan, harus diidharkan dengan cara disaktahkan. Alasannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tajwid adalah karena apabila tidak diidharkan, tidak dibaca dengan saktah tetapi diidghamkan, maka nanti maknanya akan rusak, maknanya akan sangat melenceng. Kita tahu bahwa man raq itu artinya siapakah yang dapat menyembuhkan. Tetapi apabila dibaca dengan cara diidghamkan, misalkan marraq begitu, maka ini artinya akan bergeser. Bukan lagi siapakah yang dapat menyembuhkan, tetapi artinya adalah mereka orang-orang yang membangkang. Atau bahkan akan tersamarkan mirip dengan lafaz murraq yang artinya kuah. Sahabat Salami, yang kedua kita akan mendapati saktah pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perhatikan pada lafaz bal rona. Lam sukun di sini harus dibaca idhar. Tidak boleh diidghamkan ke huruf ro. Misalkan kita baca begini. Kalla barrona. Tidak boleh. Alasannya adalah apabila bal itu diidghamkan ke huruf ro, maka bal yang memiliki arti bahkan, maka nanti akan berubah makna yang sangat jauh. Sehingga di sini lam harus dibaca idhar jelas dengan cara saktah. Kita berhenti sejenak tanpa nafas. Selanjutnya yang ketiga, kita mendapati saktah di surat Yasin ayat 52. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Perhatikan pada lafaz mim marqadina. Pada surat Yasin ayat 52 ini alasan ulama mengajarkan kepada kita untuk saktah adalah bahwa di dalam satu ayat ini sebenarnya ayat ini bercerita tentang dua keadaan kelompok orang yang berbeda. Namun secara umum ini berkisah tentang keadaan orang-orang ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya.
Yang pertama yang berbunyi qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Ini adalah ucapannya orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari kubur. Mereka berkata, aduh celaka, siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami? Dan lanjutannya yang berbunyi hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah ucapannya, perkataannya orang-orang mukmin ketika bangkit dari kubur, yang artinya ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para utusan. Jadi saktah pada surat Yasin ini tujuannya adalah untuk memisahkan perkataan orang kafir dan orang-orang mukmin. Yang keempat, kita mendapati bacaan saktah terdapat pada akhir ayat pertama di surat Kahfi yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Saktah pada akhir ayat pertama surat Al-Kahfi ini sifatnya tidak wajib, karena kita diberi pilihan. Kita boleh saktah. Jika kita saktah berarti kita menyambungkan dengan ayat yang kedua. Tetapi kalau kita misalkan nafas tidak kuat, kita boleh wakaf karena ini ada di akhir ayat. Apa alasannya kita boleh saktah di sini? Karena akhir dari ayat ini, yaitu lafaz iwaja, memiliki hubungan dengan awal dari ayat yang kedua. Iwaja dengan qayyimah ini menjadi sifat dari Al-Quran yang dijelaskan sebelumnya. Pada lafaz walam yaj'al lahu iwaja dilanjutkan dengan qayyimah. Menurut ulama, iwaja dan qayyimah ini sama-sama menjadi sifat yang ada keterkaitannya, sehingga kita boleh membacanya dengan saktah. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita tentang saktah. Jadi saktah ada di 4 tempat. Pada 3 tempat yang saya sebutkan tadi bersifat wajib, sedangkan di surat Al-Kahfi sifatnya hanya pilihan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.